Finally, kita mendapatkan penekanan di bawah 2010 untuk emas dan juga pound sterling sedikit tergelincir di bawah 1.2500 dan emas kembali bertahan di kisaran 70 dan 71. Kita akan coba cek kira-kira hari ini ada apa saja yang akan menggerakkan market, tapi juga level support dan resisten yang kelihatannya masih tetap sama. Nah, untuk fundamental sendiri, teman-teman bisa cek dengan video yang terpisah di sesi fundamental. Oke, kita langsung lihat terlebih dulu dari sisi USD dan juga US Treasury Yield. Ya, seperti yang terlihat di layar, US dollar atau DXY sedang mengalami penurunan, dan berarti apa yang kita curigai kemarin terkait apakah dia naik kembali di atas 120.58 untuk menuju 120.95 ataukah dia akan cenderung tetap bertahan di bawah 102. Dan ternyata sampai saat ini yang terlihat adalah bertahan di bawah 102.58. Jadi yang kita sempat tandai dengan teritori resisten historical betul terjadi dan dia kelihatannya enggan untuk melanjutkan kenaikan. Dan so far, selama dia tidak tembus di atas 120.58, berarti kita anggap pelemahan US dollar akan terjadi. Tapi lucunya, kalau Anda perhatikan dengan pelemahan US dollar, ternyata gold pun di sesi Eropa kali ini, dia juga ikut mengalami penurunan. Nah, apakah ini bertanda bahwa kemungkinan keduanya akan menjalani ataupun berpotensi menjadikan safe haven kembali di malam hari? Karena kalau kita perhatikan, kita harus cek terlebih dulu dari sisi US Treasury Yield-nya. Apakah US Treasury Yield-nya bergerak naik atau tidak? Kalau ya, berarti confirm kita akan melihat potensinya safe haven bersiap untuk mendukung di sisi gold ataupun US dollar. Ya, ternyata tidak terlihat karena posisinya sayangnya adalah US Treasury Yield tetap mengalami penurunan. Jadi, kita mungkin melihatnya ini adalah anomali, di mana semua market sedang mengalami koreksi turun, termasuk US dollar dan US Treasury Yield, dan kita lihat juga dari sisi commodity gold. Satu sisi, tidak ada data ataupun market yang kecenderungannya berada di sisi dominan. Nah, ini berarti kita akan melihat dari sisi mana? Sisi data ekonomi nanti malam, diawali dengan retail sales dan juga para Fed speaker. Oke, kembali dari sisi teknikal terlebih dulu. Dari DXY, kalau kita kembali di grafik H4, intinya adalah potensi penurunan itu kemungkinan akan mengejar ke level 102.22, dan kalau itu bisa turun lebih dalam, berarti kita akan berpotensi melihat ke area 101.92. Tapi hati-hati, kalau misalkan ternyata penurunan ini bersifat sementara, saya agak khawatir dia naik kembali ke level 102.95. Walaupun dengan catatan, area kenaikan tersebut bisa saja nantinya dimunculkan sebagai rejection penurunan, dan kita berharap dari level katakanlah mungkin resisten psikologis atau bahkan resisten historical. Ya, itu berarti 102.95 akan berpotensi jadi rejection dan diharapkan menjadi mungkin bearish divergence, itu pun kalau mendukung. Nah, terkait dengan hal tersebut, berarti kita harus konfirmasi dari grafik daily. Kita ingin lihat posisinya apakah daily candle-nya memungkinkan untuk penurunan lanjutan atau tidak. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ternyata posisi candle kemarin ditutup dengan bearish candle, dan setelah dua candle hijau atau candle kenaikan, ini berarti ada tanda-tanda sebagai bearish harami, dan kita harapkan penurunan tersebut menjangkau teritori 101.93. Nah, sementara di sisi lain US Treasury Yield grafik daily-nya juga cenderung naik ya, masih tetap naik walaupun kali ini dia sedang dalam tahapan koreksi turun. Oke, ada satu hal yang cukup menarik di sini. Kalau misalnya kita lihat dari gejalanya, boleh saja Anda tarik resisten seperti demikian. Nah, ini berarti kita akan melihat potensi sebagai triangle ya. Kalau kita lihat di sini, apakah triangle ini bisa kita andalkan untuk peluang penurunan atau justru siap-siap untuk mulai kenaikan? Oke, misalkan dari teritori ini kita gambarkan saja menggunakan garis secara kasar seperti ini, lalu kemudian bagian bottomnya pun seperti demikian. Ya, kalau lihat dari triangle, symmetrical triangle, jelas ini memiliki kesempatan 50-50 antara tembus resisten ataupun tembus support. Kalau misalkan kita asumsikan dia dalam posisi penurunan, artinya tren penurunan yang terjadi saat dari penurunan ini, maka kemungkinan potensi yang terbesar, maka dia kecenderungannya bersiap untuk pola penurunan. Ya, ini kita asumsikan seperti demikian, dan kita tinggal tunggu break areal supportnya. Tapi hati-hati, bisa saja kita malah melihatnya dalam jalur kenaikan kalau ternyata dia tembus level resisten. Dan itu berarti level 3,512 untuk Anda catat, dan juga level support yang harus perhatikanlah 3,328. Mana yang akan ditembus nanti malam?
semua akan bergantung dari sisi data ekonomi dan juga Fed speaker tentunya. Nah, kembali ke dalam outlook dari US dollar, ternyata imbas dari data ekonomi tadi, kita lihat dari pound sterling yang mengalami penurunan. Oke, ada yang cukup menarik di sini rupanya teman-teman. Kenapa saya tarik garis merah seperti ini? Karena saya mencurigai kemungkinan potensi kita mendapatkan inverse head and shoulder. Itu dengan catatan dia tidak turun lebih lanjut untuk tembus di bawah 1.2443. So far untuk pound sterling bertahan di 1.2463 itu sudah bagus, dan Anda sedang lihat potensi reverse-nya dan sedang coba membentuk, karena kita jelas melihat di sini ada rejection yang cukup kuat di zona 1.2460. Mungkin kaitannya dengan level 1.2440-an tadi. Lalu kemudian yang paling menentukan nantinya tentunya kenaikan di atas 1.2528 lagi. Apakah nantinya kita akan dapatkan kenaikan tersebut, katakanlah misalkan tembus zona ini? Kalau ya, berarti confirm kita sedang melihat proses terbentuknya inverse head and shoulder. Ini baru kita lihat dari grafik H1, bagaimana dengan outlook dari grafik H4-nya. Oke, kalau kita lihat dari grafik H4, kemarin kita sudah sebutkan, walaupun misalkan sebelumnya dia sempat turun, ya Anda bisa lihat di sini penembusan, tapi juga kemarin terjadi penembusan kembali. Bedanya apa? Bedanya kondisi penembusan yang sekarang, kalau kita perhatikan yang tadi malam, dia kembali dengan konsistensi 3 candle tetap berada di atas trendline. Sementara yang sekarang, baru candle pertama yang berada di bawah garis trendline. Artinya kita belum bisa konfirmasi apakah dia tembus apa tidak. So, kalaupun misalkan seperti ini, berarti kita harapkan betul-betul terjadi konfirmasi terkait dengan keberadaan head and shoulder. Ya, berarti penembusan kembali di atas zona 1.2528 kita perlukan, atau minimal di atas 38.2% karena Fibonacci retracement yang kita tarik dari puncak 1.2679 ataupun bottom 1.244 adanya di 1.2533. So, break area tersebut Anda boleh pertahankan buy tersebut. Ya, so far kita memang swing low dan kita menginginkan level buy di 1.2500 ataupun 1.2520 ya. Dan kelihatannya agak riskan karena tadi hampir kena stop loss, tapi tidak apa-apa, so far belum terkena. Tapi kalaupun misalkan Anda switch strategi menjadi sell, maka Anda pastikan terlebih dulu dia harus betul-betul tembus level support 1.2443. Selama dia tidak tembus, berarti kita masih dalam kecurigaan, kemungkinan potensinya kita melihat inverse head and shoulder seperti yang ditunjukkan di grafik H1 tadi. Oke, jadi kemungkinan posisinya kita masih harus menunggu karena candlestick yang sekarang sedang berjalan. Semoga kembali ke tembus di atas 1.2520 dan akhirnya tembusan di atas neckline 1.2528 itu yang diperlukan. Nah, kemudian terkait dengan hal lain, yaitu terkait dengan pergerakan crude oil yang ternyata apa yang kita harapkan dari pembahasan kemarin di live streaming, saya sempat menyebutkan kita butuh koreksi ataupun mungkin pemicu untuk reversal, dan kita dapatkan kemarin dengan bullish candle. Ini berarti adalah piercing line ya, pola piercing line di zona bottom, dan kita tidak perlu melihat 68 karena kemarin terendahnya hanya sampai 69. Saya sempat katakan Anda boleh lakukan zona buy ya kalau misalkan kita mendapatkan penurunan kurang lebih sampai teritori 68 ataupun 66. Tapi ternyata dengan cepat dia berbalik, dan ini berarti apa yang kita curigai sisi kanan, sisi kiri, apa yang kita lihat di sini terkait dengan double bottom dan juga potensi di sini double bottom. Anda bisa lihat juga bottom yang kedua relatif lebih tinggi di sisi kiri, yang kanan pun so far juga menunjukkan hal yang sama. Jadi ya Anda boleh lakukan buy, terutama kalau misalkan dia confirm tembus di atas 71.34 sebetulnya, atau let's say 71.50-an, dan itu tergambarkan di sisi H4-nya. Posisi H4 kecenderungannya adalah seperti demikian, dan kita masih tetap memiliki PR utama garis trendline. Yes, betul sekali. Kali ini trendline-nya akan berada di berapa? Angkanya adalah kira-kira 171.85. So ini cukup berat teman-teman. So far dia mengalami rejection di 71.76. Tapi hati-hati, kalaupun tergelincir ya mungkin saja kita andalkan area 69. Artinya tidak diharapkan untuk penurunan. Satu sisi lain, yaitu karena kita menggunakan Fibonacci retracement dari bawah ke atas, maka kita asumsikan penurunan ini maksimum di 38% ataupun 50%, berarti saatnya dia tetap dalam jalur kenaikan bertahap. Dan semuanya terkait dengan berita ataupun isu rencana pengisian kembali SPR ataupun cadangan minyak strategis Amerika, yang menurut kabar mereka akan melakukan pembelian di zona 68, zona 72. Jadi so far bottomnya sudah
terlihat tergambarkan dengan jelas, walaupun pernah tercapai sampai level 63 atau 64. Nah, berarti posisi buy on breakout ataupun buy on weakness Anda bisa lakukan. Kalau Anda ingin lakukan buy on weakness, saya sarankan tunggu sampai level 70.00 atau 69.90-an. Itu yang paling aman. Tapi kalau Anda ingin follow buy, Anda pastikan make sure betul-betul tembus di atas 71.50-an. Ya, at least mungkin begitu break high Anda follow saja dengan potensi target kita lirik 72 ataupun 73. Lalu kemudian terakhir kita lihat dari kondisi gold yang sampai saat ini betul-betul terkonfirmasi. Yes, apa yang kita lihat, apa yang kita curigai terkait dengan rejection di zona resistant trendline kembali terjadi dan kita tidak melihat penembusan di atas 2022. Congratulations untuk Anda karena kemarin kita sempat mendapatkan spike kembali ke level 2021.90-an tapi tidak tembus 2022 dan teritorinya langsung ditutup di bawah kurang lebih 2015 ya. Dan pagi ini persis juga dengan apa yang kita inginkan, swing high terbatas di 2018-2020, kemudian dia turun dan kita sekarang sedang melirik teritori 1999. So far low-nya masih 2002 teman-teman, 2002.58 dan itu adalah area support. Hati-hati, kemungkinan antara penembusan atau rejection itu masih bisa terjadi, tapi yang jelas kita dalam grafik H4 hanya dua potensinya, antara kita melihat potensi double bottom atau kita lihat dari descending triangle. Anda silakan cek dengan artikel yang sudah kami terbitkan, baik itu di investing ataupun di website finansialku. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, maka yang peluang yang paling besar adalah descending triangle dengan potensi penurunan di bawah 1999. Tapi hati-hati, kalau ternyata dia betul-betul turun pun, maka yang harus Anda perhatikan teritori di bawah garis ini. Nah, ini adalah kurang lebih 1994 ataupun 1995. Kenapa? Karena potensinya kita khawatirkan dia ada sedikit dorongan ataupun bahkan perlawanan, mungkin bisa lebih tinggi di atas 2013 atau mungkin kembali turun. Tapi yang jelas ini menjadi salah satu pertimbangan kami untuk kemungkinan potensi buyer masuk di situ. Tapi yang kita harapkan yang relatif lebih kuat adalah buyer akan menyusup di teritori 1977-1980-an. Artinya, kalau misalkan sekarang di jam 2:30, maka kita harapkan mungkin secara perlahan dia membuka jalur untuk tembus di bawah 1990-an untuk mencapai at least 1980-1985. Nanti malam, kalau retail sales-nya ternyata secara mengejutkan lebih lemah daripada ekspektasi, bolehlah kita mengharapkan dia justru terjadi rebound atau pantulan sehingga ini akan terjadi demand. Nah, tapi stronger demand diperkirakan tetap berada di zona 19 atau ya teritori 1950-an. Nah, saran saya kalau Anda melihat penurunan sudah terlampau jauh, at least misalkan 1980-an, Anda siap-siap mengincar zona buy. Kalaupun Anda buy, pastikan stop loss di bawah 1977 atau di bawah 1975. Atau kalau Anda cukup sabar menanti sampai depth ceiling pembahasannya di dini hari, maka Anda bisa incar di teritori 1960-an atau 1970-an dengan asumsi 1950 adalah pertahanan terakhir dan stronger demand. Nah, harapan saya tentunya yang paling utama adalah di antara sekian penurunan, maka penurunan tersebut relatif tetap bertahan di zona ini, kemudian untuk melanjutkan ataupun kembali dalam zona rebound. Atau pilihan terakhir untuk pola kenaikan adalah make sure dia betul-betul tembus di atas 2036. Itu yang paling kuat ya. Karena di grafik H1 sebetulnya kita melihat teritorinya ini betul-betul dalam tekanan dan secara tahapan-tahapan sudah mengikuti alur yang cukup benar. Ya, nanti kalaupun dia rebound 2016 saya rasa masih tetap oke kalau misalkan ternyata terjadi katakanlah pullback terlebih dulu ke teritori ini karena kita perkirakan dia masih dalam tekanan turun. Dan itu kaitannya dengan descending triangle. Oke, di grafik daily-nya sangat mendukungkah? Ya, posisinya terlalu kecil untuk disebut potensial reversal bullish. Karena ini adalah shooting star ataupun kita sebutnya dengan inverted hammer. Inverted hammer kalau memang ketemu di zona support harusnya dia terpantul naik. So, saya perkirakan mungkin kita akan dapatkan swing low panjang candle ini ya, yang berarti juga swing low ini kita harapkan nanti akan ada rejection di zona-zona tertentu dan perkiraan saya adalah 1974 yang paling bagus peluangnya. Kita asumsikan bahwa depth ceiling belum akan segera menemukan kesepakatan, kemudian demand muncul, demand masuk karena safe haven diincar oleh para investor. Ya, jadi kira-kira apakah dia akan tembus di bawah 1999 atau kembali di atas 2021 atau bahkan sampai 2036? Yang jelas, selama dia tidak naik di atas 2036, maka hati-hati kemungkinan bearish masih tetap dominan. Dan begitu dia turun di bawah 2000,
hati-hati jangan terlalu kebanyakan sell, jangan terlalu lama mempertahankan sell karena status safe haven itu masih kemungkinan muncul selama ketidakpastian terkait dengan debt ceiling. Anda boleh cek riwayat di tahun 2011 saat terjadinya deadlock ataupun default.